Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau dengar sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang terangkan buat setiap kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh diperlengkapi, boleh dipersenjatai. Dan kami percaya kami boleh melangkah dalam kehidupan ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mau cerita. Mungkin saudara-saudara semua sudah mendengar cerita ini berkali-kali sejak Anda mungkin sekolah minggu. Pernah dengar cerita tentang Daud dan Goliat? Cerita klasik ya saudara ya. Semua orang akan tahu Daud dan Goliat. Dan cerita itu semuanya dalam berbagai agama pun sering sebagai ayat, sebagai motivator. Buku-buku motivator pun membahas tentang Daud dan Goliat. Dan sejak kita kecil, kita mendengar tentang pertarungan yang legendaris ini. Dan sering ada juga film yang meniru tentang Daud dan Goliat. Ada film Troy, itu meniru tentang Daud dan Goliat. Dan hari ini ternyata firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup Tuhan. Amin saudara. Sebelum saya melanjutkannya, saudara mungkin ingat perkataan dari Pak Yusak, Engkong Yusak. Dalam bahasa Jawa, pernah ngomong seperti ini. Dia sering kali ngomong seperti ini. Dalam dia khotbah, dalam dia ngomong. Sering kali dalam waktu kita bicara, dia sering kali ngomong gini. Mlebu surga, ora gandeng-gandengan. Pernah dengar saudara? Mlebu surga, masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Saudaranya pengennya gandengan kan saudara? Dan hari ini itu terjadi loh saudara. Saudara, hari ini semua orang berkata, jangan berkerumun, jangan gandeng-gandengan. Betul gak saudara? Jaga jarak. Betul gak saudara? Ada yang di sini berani gandengan pulangnya? Gak berani pasti saudara. Jangan-jangan dia bawa virus, jangan-jangan dia nempel tangannya ke mulut, nanti gandeng saya, aduh. Kecuali mbak saya pasti gandeng mak saya pasti. Mak Yu pasti digandeng. Karena emang tugasnya seperti itu. Betul? Tapi ada saudara temu-temu ke mall. Terus yuk gandengan yuk. Misalnya sama orang yang gak dikenal. Apalagi orang gak dikenal. Pasti gak akan mau. Jaga jarak. Pemerintah ngomong jangan berkerumun. Betul? Jangan berkerumun. Betul gak saudara? Hari ini sharing saya kasih judul Dewean atau gerombolan. Nah, dewean bahasa itu bahasa Jawa, bahasa Cirebon kan dewekan kan? Nah, dewekan atau gerombolan. Seringkali orang senang gerombolan. Suatu hari sore-sore saya di depan rumah saya duduk. Ada pohon di depan rumah saya. Di situ ternyata saya baru tahu, ternyata pohon di depan rumah saya itu jadi sarang burung emprit. Burung gereja, burung emprit. Jadi setiap sore itu bunyi. Dan kalau anak saya datang, itu burungnya pindah ke pohon depannya. Terus kalau enggak, ya, saya udah ke dalam, itu burungnya datang lagi. Jadi anak saya senang. Saya ngomong, jangan digusah. Nanti kalau digusah lama-lama pergi nggak mau datang lagi. Nggak ada suaranya, lumayan dapat suara burung gratis kalau sore. Ya kan, nggak perlu piara apapun. Tapi dapat suara burung. Tapi hari itu ketika saya itu Tuhan ngomong, itu loh nak. Itu loh gerombolan. Gerombolan burung. Dan manusia itu senengnya gerombolan. Betul saudara? Seneng kalau rame-rame, happy. Tapi itu dulu saudara. Sekarang ya boleh sih kalau gak ketahuan. Betul gak? Kalau ketahuan, foto, lepas masker, tidak jaga jarak, kena undang-undang loh. Kesehatan. Itu yang tertulis sekarang. Berapa banyak orang yang dihukum gara-gara bergerombol. Kita mau baca ayatnya. Kita kembali lagi ke Daud dan Goliat.
Kita buka di ayat 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Jujur sebenarnya pengen bawa kacamata, tapi males saudara dan seringnya ketinggalan. Jujur gak kelihatan ini saya. 1 Samuel 17 ayat 1-11. Bisa ditampilkan kalau di situ kelihatan pasti. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Panjang saudara, saya bacain buat saudara. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Amin. Ayat selanjutnya, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Jadi mereka terpisah. Betul saudara, mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi antara orang Filistin dan orang Israel itu ada sebuah lembah. Orang Filistin berdiri di bukit, nah jelaskan saudara, berdiri bukit di sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat 4. Lalu tampillah, ini masalahnya saudara. Tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat. Serem ya saudara ya, waktu saya kecil saya menggunakan kata Goliat. Dari Gat tingginya 6 hasta sejengkal. Artinya tingginya dia 3 meter lebih dikit. Bisa bayangin saudara? Orang tinggi 3 meter, saya tinggi 180. Orang 2 kalinya saya berdiri di hadapan saudara. Betul? Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Beratnya baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. Beratnya berapa saudara? 5.000 shikal. 47 kilo. 2 karung beras ditaruh di badannya. Ngeri ya saudara ya. Wih ngeri. 2 karung beras men. 2 karung beras itu nempel di tubuhnya. Ayat selanjutnya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat selanjutnya. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besar beratnya. Tinggal dikali aja saudara. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Aman. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Ngapain kamu ngatur-ngatur barisan? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Ini yang jadi masalah. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayat selanjutnya, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang, hai Bani barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketika kita kilas balik di pasal-pasal sebelumnya saudara, ternyata Saul mempunyai track record yang luar biasa loh saudara. Dia berhasil mengalahkan orang Amalek. Dan dia berhasil membunuh rajanya. Orang Amalek pada waktu itu adalah orang yang terkuat. Dan hari itu Saul mendapatkan kemenangan besar. Karena orang Amalek sangat mendukakan hati orang Israel. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim berapa banyak orang Amalek yang merebut hasil tanah dari orang
Israel. Dan hari itu Amalek berhasil ditumpas. Betul saudara? Dengan kekuatan tentara. Dan hari itu Filistin berperang menyerang Israel dengan barisan. Tapi mereka ganti strategi. Orang Filistin ganti strategi. Kita gak mungkin kalau kita caranya begini. Kita kirim seseorang yang paling gede, yang paling kuat untuk menantang orang Israel itu. Pasti mereka ketakutan. Betul saudara? Dan hari itu dikirimlah yang namanya Goliat. Goliat ini datang menantang orang Israel. Dan ketika Saul mendengar ketika orang Filistin datang dengan strategi yang berbeda, Saul menciut loh saudara. Ketika diomong 1 lawan 1, Saul menciut. Saya ini dari kecil sukanya gulet, sukanya main tonjok, sukanya emosian. Zaman dulu kalau misalnya di sana lawannya banyak, saya akan ngomong apa? Menek siji lawan siji, Ariwani. Bener gak saudara? Siji lawan siji, aja wani keroyokan. Dan kadang-kadang orang ketika diomong, menek siji lawan siji, ayo sini 1 lawan 1. Orangnya apa? Melepes. Betul saudara? Dan hari itu ternyata Alkitab juga menulis. Filistin berkata, 1 lawan 1. Siapa yang bisa lawan Goliat? Dan hari itu firman Tuhan berkata, Saul menciut. Di ayat berikutnya berkata, Isai menyuruh Daud untuk pergi mengirimkan bekal buat 3 orang anak Isai yang gagah perkasa. Betul? Dan hari itu Daud mentaati orang tuanya dan dia pergi ke peperangan. Intinya Daud pengen apa? Pengen lihat perang. Wih, aku pengen lihat perang. Aku pengen lihat kegagahan tentara-tentara Saul. Aku pengen melihat kepahlawanan 3 kakakku. Dan hari itu ternyata penonton kecewa. Daud menemukan orang Israel ketakutan. Betul saudara? Kita bisa lihat, baca ayat berikutnya. Ini merupakan kejadian yang tidak enak saudara. Ketika Daud nyampe, dia bingung. Loh kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Tak kira pasti ada pertempuran hebat dan Israel pasti menang. Saul pasti menang. Karena Saul punya track record yang baik. Kakak Daud 3 orang itu adalah kakak Daud yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata Saul itu tingginya di atas rata-rata. Betul saudara? Dan hari itu ternyata semua ketakutan. Kita mau baca di ayat berikutnya. Di 1 Samuel juga. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah lagi maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Lalu Daud mendengar ketika semua orang Israel melihat orang itu. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat selanjutnya, ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya.
dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ini perkataan Daud, saudara. Dan beda sama perkataan dari Saul. Ayat 32 kita lompat. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan hari itu Daud punya iman dewean. Betul saudara? Iman yang dia punya pengalaman bersama Tuhannya. Dan dia jelaskan kepada Saul, imanku gak gerombolan. Ketika aku di padang gurun, di padang rumput, aku bisa menyelamatkan kambing dombaku. Betul saudara? Dan di situ imanku adalah iman bersama Yesus. Dan hari ini juga, kalau saudara perhatikan, dia menyebut barisan Israel. Betul? Mempunyai Allah yang hidup. Betul? Bukan Allah yang mati. Dia 2 kali dia ngomong seperti itu. Allah yang hidup. Di hari-hari ini saudara, apakah imanmu ketika engkau sendirian, apakah tetap kuat? Karena dia berkata iman adalah dasarnya. Ada kesaksian dari teman saya. Dia diizinkan Tuhan untuk terkena yang namanya virus. Dan dia harus isolasi di hotel selama berhari-hari. Hampir 2 minggu lebih malah. Dia harus lepaskan pekerjaannya. Dia gak ketemu sama keluarganya. Dia gak ketemu sama segala sesuatunya. Dia isolasi di hotel 2 minggu. Dan dia ngasih kesaksian. Gak enak ya sendirian itu. Gak enak. Gak enak sendirian itu. Hanya dianterin makanan, diisolasi. Tapi dia ngomong, ketika aku ada di tempat itu, aku benar-benar ketemu yang namanya pribadi Tuhan. Dan hari itu Tuhan banyak bicara. Itu pun kejadian dengan gembala kita. Betul saudara? Ketika beliau pengasingan, Tuhan banyak bicara. Enggak gerombol-gerombol. Daud pun mendapatkan hal yang sama. Saya tahu, itu kan Daud, itu promosi Tuhan. Ya, itu promosi Tuhan. Tapi ketika engkau enggak punya iman seperti Daud, iman yang berkata, bersama Yesus aku bisa. Dia Tuhan yang hidup. Iman itu yang mengalahkan Goliat. Amin saudara. Dalam hidup kita akan menemui banyak Goliat dalam hidup kita. Perkara-perkara yang gak enak. Perkara-perkara yang menyeramkan. Perkara-perkara yang membuat hati kita ciut. Hati kita takut. Tapi hari ini Daud sudah memberi teladan. Imannya menyelamatkan bangsanya. Imannya menyelamatkan kotanya. Imannya menyelamatkan keluarganya. Ada ayat di Alkitab juga saudara. Kita mau buka. Di perjanjian baru berkata seperti ini. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Saya mau bacakan buat saudara. Setelah Yesus tiba di daerah
Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gerombolan orang di luar yang banyak berkata, itu Elia. Oh mungkin Yohanes atau salah satu nabi yang lain. Tapi Yesus selalu berkata, menurut kamu pribadi, aku ini siapa? Tuhan ngecek, kamu ini kenal aku enggak? Dan Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa? Hubungan kita, pengalaman kita bersama Tuhan, itu yang membuat iman kita menjadi iman yang utuh. Iman yang sempurna. Hari ini saya mengajak setiap kita. Mungkin kita sudah dengar cerita tentang Daud dan Goliat. Tapi Tuhan hari ini pesan ke saya, itu loh nak. Jangan jadi burung emprit. Hari ini pun pemerintah berkata, jangan berkerumun, jangan bergerombol. Tapi hari ini punya iman yang pribadi dengan Tuhan kita. Ketika kita harus menghadapi sendirian, di akhir zaman ini, kita mengerti, dialah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Jehovah yang selama-lamanya. Dia Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Dia bukan Tuhan yang tidak hidup. Dan tidak ada yang mustahil buat dia. Goliat bisa dihancurkan. Goliat bisa dikalahkan. Tampaknya aja gede. Tapi hari ini saya berkata, dia Tuhan yang hidup. Yang bisa mengalahkan persoalan-persoalan dalam hidupmu. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.